Selamat malam Jubair. Malam. Ya, silakan. Iya, mau tanya Mbak. Mbak itu apa namanya, Yesus menebus dosa ya? Bukan menebus dosa, menebus manusia berdosa. Maksudnya jadi dia disalib untuk menebus dosa gitu. Ya, menebus manusia dari kutuk kematian, dari kerajaan maut. Oh, dari kutuk kerjaan yang. Jadi kira-kira Mbak gini, ada nggak dalil menyatakan bahwasannya Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris gitu loh? Oke, kita baca dulu ya di Matius 1. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ya. Jadi dosa waris itu apa? Kematian. Dimulai dari kejadian itu, Mikana, bahwa Yesus Kristus nanti kelak akan datang ke dunia. Itu dari kejadian pasal 3. Kejadian 3:15. Ya, 3:15. Aku akan mengadakan. Ya, silakan Mak. Silakan Mak. Silakan Mikana. Mak. Udah. Oke ya, kejadian pasal 3 ayat 15 itu asal mulanya bagaimana kelak akan datang seseorang keturunan dari perempuan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia tidak dari sperma ya, dari Roh Kudus, dia keturunan dari perempuan yaitu Maria. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini adalah iblis, ya, ular. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dari situ sudah direncanakan Allah bahwa kelak akan datang seorang penyelamat. Dan itu akan terus sampai kepada ayat-ayat yang tadi disampaikan oleh Mikana. Terus sampai Yesus Kristus benar-benar datang. Nubuatan itu. Iya. Tapi Mbak, itu nggak ada loh yang di situ yang saya tanyakan tadi, di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menembus dosa Adam. Terus kalau bawa di kejadian tadi kan di apa namanya, tumitnya itu kan remuk. Tetapi waktu Pilatus menurunkan dia dari tiang salib, apa namanya, lututnya nggak apa-apa, Pak, Mbak. Itu bukan seperti itu, bro. Maksudnya. Terus gimana coba Yesus menyatakan, maksudnya yang dalilnya Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, kan ini dosa dari Adam ya. Dia menebus dosa Adam atau dosa waris. Gitu. Kalau cara pikirnya menuntut bahwa tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu sesuai dengan selera kalian yang tidak percaya Alkitab itu sendiri, sampai kapanpun kalian nggak akan temukan. Karena cara baca Alkitab itu tidak sesuai dengan akal manusia yang melulu ingin secara literasi atau harfiah. Itu dulu harus kamu pahami. Saya maunya ada Yesus yang berkata bahwa aku lahir untuk menebus dosa Adam, bla bla bla. Tidak bakal ada. Tidak akan ada. Berarti tidak ada ya, Mbak ya? Iya, tapi kalau kamu tanya, Tapi kalau kamu tanya pembuktian apakah benar, itu sangat ada dan sangat banyak. Dari kejadian 3, kalau kamu cerdas dan ngerti cara memahami baca, pasti akan tahu runut ketemu. Kalau kamu mau dilanjutkan, bisa dilanjutkan sama Yosef. Silakan Yosef. Ya, maksudnya di situ meremukkan kepala si ular. Ya, sengat maut itu diremukkan. Bukan berarti ya kepalanya diremukkan, terus tumit ya. Tumitnya akan apa itu? Mana coba? Bentar kita. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Bukan, kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya. Jadi memang kita itu selalu bermusuhan dengan iblis ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu ya. Jadi keturunannya maksudnya keturunan perempuan, maksudnya itu Mesias itu ya, yang akan meremukkan kepala si iblis ya. Apa sebenarnya keinginan iblis? Yaitu kebinasaan. Jadi Tuhan Yesus telah meremukkan kepala si iblis, atau telah meremukkan ya sengat maut itu, sehingga kita dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah,
Artinya bahwa iblis ini akan selalu mencobai kita supaya kita terjatuh. Nah, itu maksudnya bahwa maksudnya iblis akan meremukkan tumitnya anak-anak manusia ya, seperti kita ini ya. Di situ bukan berarti tumit kita itu diapain, dipatok atau bukan. Maksudnya Tuhan, maksudnya iblis itu selalu mencobai kita, menggoda kita supaya kita jatuh. Itu maksudnya, paham? Jadi gini Mbak, apa namanya? Yesus kan di apa namanya? Mati itu untuk menebus gitu ya Mbak ya. Nah, sementara itu tidak ada di dalam kitab. Mbak kok bisa-bisa ya Mbak mau percaya begitu? Sementara nggak tertulis. Kan itu dari Kejadian 3:15 itu baru satu. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan ya di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Amin. Tuhan Yesus juga berfirman, barang siapa percaya kepadaku, akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Bukan berarti kita makan daging Tuhan Yesus mentah-mentah kemudian minum darah. Bukan gitu. Bukan kanibal ya, maksudnya bukan kanibal. Terima kasih topinya. Bukan seperti itu. Artinya kita percaya kepada penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah ya, tubuhnya yang disalibkan ya, dia mati dan bangkit. Jadi kalau kita percaya itu, kita juga akan mendapatkan hidup yang kekal. Lalu ya, kita mati dan kita juga bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk kematian. Tuhan Yesus telah turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut. Supaya ya, kalau sudah dia yang pegang kunci kerajaan maut, bagi yang percaya kepada dia, mana mungkin kita dilepaskan ke kerajaan maut. Nah, gitu loh. Kamu jangan ke kerajaan maut ini. Di sini bahaya, gitu loh ya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya masuk ke dalam dunia maut, ya, atau kerajaan maut. Jadi Mbak, kalau misalnya anak-anak meninggal itu, anak-anak bayi begitu, dia tetap kena dosa ya Mbak? Ya, kalau dia tidak meninggal, kenapa dia meninggal? Itu dia karena terkena dosa asal dari Adam dan Hawa. Jadi itulah juga dosa waris. Dosa waris itu, kamu tahu nggak dosa waris itu apa? Dosa asal itu apa? Kematian. Itulah yang diwariskan Adam dan Hawa. Jadi kalau ada yang bilang, mana ada dosa waris, loh, kamu mati saja sudah kena dosa waris. Bayi yang di dalam, tadi Mak Lina udah bilang, bayi yang di dalam rahim saja meninggal itu karena dosa asal dari Adam dan Hawa. Karena Adam itu mewariskan kematian, ya. Tapi Mbak gini kurang ngerti juga. Maksudnya yang bayi itu kena dosa juga, atau bagaimana? Dia mengalami kematian karena ditularkan oleh Adam dan Hawa, itu dosa, itu kematian ya. Saya baca dulu di Roma 5 lah ya. Di Roma 5 saya baca. Roma 5. Bentar. Mana dia Roma 5 nih? Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, ingat, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa dia? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, itulah kenapa bayi bisa mati. Karena apa? Dosa itu telah menjalar kepada keturunan Adam semuanya, sehingga manusia mengalami kematian. Gitu ya. Mbak, kalau di Markus 10:14 gini loh bunyinya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Gitu loh. Kerajaan Allah, sorry. Di Markus 10:14 berarti di sini anak-anak itu tidak terkena dosa loh Mbak, gitu loh ya. Nah, terus di Ulangan 2. Mas Jubair itu kan bukan Kristen, tidak percaya Kristus. Jadi tidak boleh mengartikan, tidak boleh pakai berarti. Iya, itu saya nanya itu tentang Markus 10:14 coba. Kalau bertanya saja. Ya, itu coba beda lagi konsepnya. Markus 10:14. Iya, saya jelaskan sesederhana mungkin.
Itu bukan tentang konsep anak-anak berdosa atau tidak. Itu tentang konsep bagaimana kepolosan, ketulusan, kemurnian seorang bocah, seorang anak datang menghadap kepada Tuhan. Nah, seperti itulah hendaknya manusia-manusia dewasa ini jangan munafik. Ya, karena orang-orang yang dewasa, orang-orang tua itu munafik, tetapi anak kecil tidak munafik, mereka polos, mereka kalau lapar bilang lapar, kalau haus bilang haus. Nah, dengan kepolosan bocah anak-anak inilah Yesus Kristus mengingatkan, jadilah seperti anak-anak ini, jangan larang mereka. Bagi orang dewasa, anak-anak itu hanya mengganggu Yesus Kristus, tapi bagi Yesus Kristus justru kepolosan anak-anak ini bisa menjadi model, menjadi contoh, bahwa kalau mau menghampiri Tuhan itu harus polos, harus tulus, harus apa adanya seperti anak-anak, tidak perlu berpura-pura. Jadi itu bukan konsep tentang dosa anak-anak atau tidak berdosanya. Oh, itu beda-beda konteks ya Mbak ya, itu ya. Itu beda konteks. Betul. Dan bukti bahwa dosa itu adalah maut. Upah dosa itu maut, teman-teman. Upah dosa itu adalah kematian. Buktinya adalah satu, kematian secara fisik. Bayi di dalam rahim itu bisa meninggal, itu adalah bukti maut akibat upah dosa yang dilakukan Adam sejak semula. Karena firman Allah itu kekal. Adam, semua buah di dalam taman ini bebas kamu makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada saat hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kata-kata mati yang keluar ini, firman ini sifatnya kekal, tidak bisa ditarik. Nah, semua keturunan Adam mengalami kematian fisik. Itulah yang disebut dengan dosa waris. Selain kematian fisik, kita semua akan mengalami kematian kekal. Jiwa kita ini harusnya binasa. Lalu Yesus Kristus datang menebus dosa yang mana? Tentu saja Yesus Kristus menebus dosa yang kematian kekal. Supaya apa? Supaya setelah kematian fisik akibat perbuatan Adam yang ditularkan, akibat perbuatan kita sendiri juga yang memang bernatur dosa, ya, kita tidak mengalami juga kematian kekal. Jadi Yesus Kristus tidak seenaknya menebus kita. Kamu mencuri, kamu ini yang penting percaya Yesus lalu selamat masuk surga. Enggak seperti itu. Ya, yang ditebus Yesus Kristus itu adalah kematian kekal. Jadi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, tetap akan mengalami kematian fisik. Nah, itu dia teman-teman. Tidak ada yang bisa luput dari kematian fisik. Terus kalau yang di ini gimana Mbak? Gini, orang yang berdosa itulah yang harus mati Mbak. Anak tidak akan ikut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah pun tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya gitu. Nah, ini kan tanggung dosa sendiri-sendiri ini. Ya. Betul. Iya, sebenarnya Mbak ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus Mbak ini? Kalian ini. Tidak ada ajaran Paulus dalam kekristenan. Tidak ada. Tidak ada ajaran Paulus di dalam kekristenan. Semua yang diajarkan Paulus itu adalah milik Kristus. Ya, Paulus itu corong, penyambung lidah. Dia rasul. Ya, dia menyampaikan ajaran Kristus. Paulus tidak pernah membangun ajaran sendiri. Siapa Paulus? Dia manusia sama seperti kita. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah sejati, Tuhan sejati, yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi yang disebar luaskan oleh semua rasul, murid-murid Kristus, itu adalah ajaran Yesus Kristus sendiri. Bukan ajaran mereka. Mereka tidak memiliki ajaran apapun.